Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih saat teropiningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Pusaka Pendamping Sang Kinasih saat teropiningit. Berbicara tentang pusaka, tentunya banyak kalangan putra putri Nusantara yang mungkin juga memiliki sebuah pusaka ataupun beberapa pusaka, yang mana pusaka ini biasanya digunakan untuk menahan atau memberikan benteng dari serangan orang-orang yang memusuhinya, atau juga terkadang pusaka ini sebagai penghancur ataupun penumpas orang-orang yang memusuhinya. Untuk fungsi pusaka sendiri tentunya banyak sekali versi-versi, tergantung pusaka itu berada di tangan siapa. Pusaka yang dimiliki oleh Sang Kinasih saat teropiningit seperti pusaka mata tumbak yang seperti keris. Pusaka itu sangatlah tajam, berukiran, berkelok laksana seperti keris yang begitu tajam. Namun dibalik keelokan pusaka yang dimiliki oleh Sang Kinasih saat teropiningit, justru pusaka ini sesungguhnya bukanlah untuk menyerang musuhnya ataupun untuk menyerang lawannya. Sehingga tak heran jika insan pilihan, sosok manusia pilihan ini, beliau berbeda dengan manusia pada umumnya, di mana manusia kebanyakan suka tersinggung, lebih mudah marah, dan selalu frontal, brutal, ingin menghabisi siapa saja yang coba-coba menghalangi segala apa tujuan dari orang tersebut. Terkadang pusaka justru malah menyerang dan menghabisi, digunakan untuk menyakiti orang lain. Sementara pusaka yang dimiliki oleh Sang Kinasih saat teropiningit dan juga pusaka yang dimiliki oleh Sang Ratu Adil, sebenarnya pusaka itu juga bisa menghancurkan, menumpas segala musuh-musuhnya, entah itu melalui lemparannya ke alam gaib ataupun secara berhadapan. Pusaka ini justru tidak digunakan oleh Sang Kinasih saat teropiningit untuk menyakiti lawannya ataupun orang-orang yang membencinya. Pusaka ini berkelok tajam dan sangat berbahaya. Pusaka ini jika dimiliki oleh orang biasa mungkin akan menyakiti orang lain, namun tidak untuk Sang Kinasih saat teropiningit. Beliau berpikiran bahwa kekerasan itu tidaklah harus menjadi solusi sebuah jalan keluar dari permasalahan. Tidak mesti harus saling membunuh, saling menikam, dan saling menghabisi satu dengan lainnya. Tetapi konsep manusia pilihan yang diutus di akhir zaman ini, justru pusaka yang begitu elok, begitu tajam dan berkelok itu tidaklah untuk digunakan untuk menghabisi musuh-musuhnya ataupun orang-orang yang membencinya, melainkan pusaka tersebut beliau gunakan untuk sebagai pendamping di setiap jalan perjuangannya. Pendamping dalam artian pusaka itu mendampingi akal dan pikiran Sang Kinasih saat teropiningit. Pusaka itu sebuah filosofi, sebuah nasihat yang selalu mendampingi Sang Kinasih saat teropiningit. Berkelok itu menandakan bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan kehidupan dunia itu tentunya ada lika-liku yang harus dilalui. Namun di ujung perjalanan lika-liku itu tentunya ada sesuatu yang begitu tajam dan bisa menembus apa saja yang diarahkan ke arah mata dari pusaka itu. Dalam artian, jika kita ingin menembus keberhasilan, tentunya kita juga harus melalui jalan yang berkelok. Namun dengan asa optimis, dengan penuh keyakinan, ujung mata tumbak itu ataupun ujung dari pusaka itu tentunya pasti akan menembus apa yang dituju. Dalam artian pusaka ini adalah cara berpikir Sang Kinasih saat teropiningit yang begitu cerdas dan juga begitu tajam. Dan dengan konsep kesadaran diri.
bahwa sesungguhnya pusaka pendampingnya itu adalah kesadaran diri dan rasa optimis. Sadar diri bahwa sesungguhnya di dalam dunia ini tidak ada yang lurus, selalu ada jalan yang berkelok. Namun apapun itu, kita haruslah tetap optimis di dalam menuju sasaran yang kita tuju. Sasaran manusia adalah menggapai ridho yang maha kuasa dengan sikap saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, sesama makhluk ciptaan yang maha kuasa. Untuk itu, pusaka pendamping Sang Kinasih Satwa Piningit ini adalah kecerdasan, rasa sikap yang percaya diri, optimis, dan pantang menyerah melalui kehidupan yang berliku. Inilah pusaka pendamping Sang Kinasih Satwa Piningit, yaitu keteguhan hati. Namun bagi orang-orang yang awam, tentunya pusaka itu justru disalahgunakan untuk menundukkan lawannya. Dia telah juga menyadari bahwa sesungguhnya jalan yang penuh berliku itu dia merasa sulit menghadapinya dan menjalaninya. Namun tidak ada keikhlasan di hati orang tersebut, sehingga jalan yang berliku itu bukan menjadi jalan untuk meraih kesabaran, justru malah menjadi jalan kegusaran, membuat orang itu semakin mengeluh dan semakin jauh dari kesadaran, dan ujung-ujungnya segala kemampuan yang dia miliki, mata ujung dari pusaka tersebut untuk melukai orang lain, untuk menyakiti orang lain. Inilah bedanya pusaka yang dimiliki oleh manusia pilihan Sang Kinasih Satwa Piningit dengan pusaka yang dimiliki oleh orang awam. Mungkin setiap manusia, setiap putra-putri Nusantara di dalam akal pikirnya itu memiliki semua senjata yang ampuh, senjata dalam menggunakan akal pikirnya. Ada yang digunakan untuk menyakiti orang lain, untuk menindas orang lain, untuk memanfaatkan orang lain ke jalan yang justru merugikan orang tersebut. Dan ada juga yang menggunakan kecerdasannya itu untuk tujuan kemuliaan dan kemanusiaan. Untuk itu, hai sahabatku semua, bagi siapapun kita yang saat ini menuju pada era kesadaran diri, era kecerdasan, era kewarasan, tentunya kita menggunakan pusaka kita itu adalah daya akal pikir kita. Akal pikir kita ini adalah pusaka yang selalu mendampingi perjalanan hidup kita. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.